Oh, live. Ini nyala nggak gitu ya? Ya. Oh, Pak, kita mulai ya. Siap. Terus agak maju, gitu. Oh, agak maju kemana ya? Nah, betul betul. Oh, gini. Gitu. Assalamualaikum. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa hari ini kita bertemu dalam kajian rutin kita, kajian spesial Ramadan lewat virtual. Karena kita masih belum bisa bertemu secara banyak, maka kita tetap mengadakan pengajian walaupun justru dari rumah masing-masing. Daring. Ya. Karenanya hari ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Guru-guru kita sering bilang bahwa mempelajari Al-Quran tanpa guru sama dengan membelah duren tanpa pisau. Boleh jadi duren terbelah, akan tetapi tangan boleh jadi juga luka-luka dan berdarah-darah. Hari ini Bapak Ibu, pengajian hari ini sekaligus kita tapi dua metode sekaligus. Oh, ini. Ya, kita akan mendapatkan dua metode sekaligus. Bapak Ibu, ada satu metode namanya master dari Askar Kauni. Master itu adalah menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, Bapak Ibu yang suka tersenyum, boleh pilih master. Satu lagi diberikan kepada kita Bapak Ibu, bersama guru kita tentunya Ustadz Abdul Latif, yang saat ini juga ada di ruangan ini Bapak Ibu. Metodenya adalah hafal tanpa menghafal, hatam. Nah, ini luar biasa lagi, karena Bapak Ibu tidak perlu menghafal, tapi bisa hafal sendiri. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jangan sampai ada kata-kata, saya bingung Pak, karena banyak para penjual celana yang menawarkan merek bagus-bagus, sehingga saya tidak beli satupun. Apakah kita akan tidak pakai celana? Nah, itu tidak mungkin ya. Tentunya Bapak Ibu, kita pasti pilih salah satu. Kalau Bapak Ibu tidak berpikir tidak juga pilih salah satu atau pilih salah satunya atau pilih kedua-duanya, Bapak Ibu bisa pilih cara saya. Kalau saya tidak pilih satu, tidak juga pilih yang kedua, dan juga tidak memilih tidak milih. Jadi kalau saya pilih gabung di Rodotul Firdaus, karenanya Bapak Ibu akan mendapatkan dua metode sekaligus. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Rodotul Firdaus adalah sebuah yayasan tunanetra yang luar biasa. Karenanya hari ini juga hari yang luar biasa, karena ada 3 lembaga besar yang bersatu dalam 3 serangkai. Yang kali ini disingkat dalam hati. Bentar, belum kadarnya. Hatinya dulu. Hatinya dulu. Ya, hati. Apa itu hati? Hatam, Askar Kauni, dan Yayasan Tunanetra Islam Rodotul Firdaus. Jadilah hati. Untuk mengetahui seberapa besar hati kita fokus atau tidak fokus, maka kajian ini kita beri nama kadar hati. Artinya kajian
dari rumah masing-masing dan dari Hatam, kemudian Askar Kauni dan Tunanetra Islam Yayasan Rodotul Firdaus tentunya. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama karena acara ini bukan milik pembawa acara, tetapi milik para ustadz, para guru-guru kita. Karenanya tidak panjang lebar, kita langsung saja informasikan susunan mata acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan. Yang kemudian kita akan juga disuguhkan dengan penampilan mereka yang akan membaca dari metode master, dan kemudian disusul dengan kemudian dari Hatam, ya disusul dengan Hatam, dan kemudian ada 2 tausiah yang luar biasa. Bapak Ibu, di sini kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ada Ustadz Hadi yang kenalannya di mana-mana, popularitasnya meroket. Kemudian ada Ustadz Abdullah Latif yang nanti akan menyampaikan tausiah. Ada juga Ustadz Bobi Herwibowo yang akan juga menyampaikan tausiahnya. Kalau Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah ingin setara dan mensejajarkan langkah dengan beliau, maka jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini sampai selesai. Kita jelang acara yang pertama, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan kita tulus sampai ke hati, sehingga didengar doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jelang acara berikutnya, sambutan dari Yayasan Rodotul Firdaus, yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Hadi Rahmawadi, yang kehadirannya di setiap organisasi selalu di posisi-posisi yang terpenting. Beliau saat ini adalah menjabat sebagai Ketua Bidang Dakwah. Kepada Ustadz Hadi Rahmawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kita Ustadz Abdul Latif beserta Ustadz Rahdian Al-Ahad, seluruh para karyawan Hatam. Yang kami hormati guru kita Ustadz Bobi. Yang kami hormati guru kita juga Ustazah Deti. Dan juga yang kami hormati guru kita Ustadz Hilal, yang mana beliau-beliau ini merupakan orang-orang terbaik dan orang-orang yang mukhlis, yang mana senantiasa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semuanya. Yang kami hormati ketua kita Bapak Sumanto beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, soimin wa soimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk sama-sama bisa thalabul ilmi dalam rangka kegiatan yaitu Kadar Hati, yang mana alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun dari rumah kita masing-masing. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada kedua kita, uswatun hasanah kita, dialah Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami dari Firdaus mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu-ibu yang sudah hadir untuk mengikuti kajian pada kesempatan sore hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada dari Hatam, yang mana alhamdulillah kita di sini ya seluruh pengurus yang sudah hadir, kita menggunakan fasilitas dari Hatam. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan juga terima kasih kami kepada Askar Kauni, yang mana subhanallah ya beliau-beliau ini pun sama memberikan ilmunya kepada kita semuanya, kepada jamaah Firdaus, yang mudah-mudahan dengan kolaborasi antara Hatam, kemudian Firdaus dan juga Askar Kauni ini merupakan suatu rangkaian yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon maaf mungkin sampai hari ini kami belum bisa mengadakan pengajian secara offline karena masih dalam suasana pandemik, karena kita dibatasi dengan jumlah peserta gitu ya. Itu yang pertama, dan yang kedua kami mohon maaf nih kepada Hatta maupun guru-guru dari Askar Kauni. Sampai hari ini pun kita dari Firdaus belum memiliki tempat yang permanen ya. Jadi kami ini kemarin dapat kontrakan karena sudah habis dan sampai hari ini belum bisa mengontrak lagi, jadi belum bisa mengadakan pengajian secara offline ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berkumpul kembali di yayasan dalam suasana yang bahagia, yang sudah jauh dari yang namanya virus COVID-19. Mohon doanya. Dan juga kami juga mohon doanya dari jamaah semuanya, doakan kami, doakan orang-orang terbaik kita, yaitu dari sahabat kita dari Hatta maupun dari Askar Kauni. Mohon berikan doa-doa terbaik kita kepada mereka semuanya. Karena kita tahu bahwa sahabat kita yaitu Hatta maupun Askar Kauni merupakan orang-orang yang ikhlas, yang mana membantu untuk perjuangan Yayasan Rodatul Firdaus. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi yuk sama-sama kita dengarkan nanti tausiah-tausiah yang luar biasa yang akan diberikan oleh guru-guru kita, oleh Ustadz Abdul Latif, Ustadz Bobi, yang ini merupakan bekal kita ya, bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para jamaah semuanya bisa mengikuti dengan lancar. Sekali lagi saya mohon titip doakan ya, doakan kami pengurus, doakan dari Hatam, doakan juga ustadz-ustadz yang ada di Firdaus maupun di Askar Kauni semuanya ya. Mohon untuk jamaah ketika kita sholat ya, apakah itu sholat fardu, sholat tahajud, malam bangun, mohon selipkan doa-doa terbaik kita untuk guru-guru kita. Karena itulah yang bisa kita perbuat ya. Karena itulah yang bisa kita mohon kepada Allah, ketuk pintu langit, doakan guru kita agar diberikan keselamatan, keberkahan, dan juga umur panjang, sehingga bisa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, sudah kita dengarkan bersama. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Rahmawati, kalau Bapak Ibu pengen seperti Ustadz Hadi Rahmawati, caranya gampang. Ikuti apa yang dinasihatkan sama beliau. Oh, beliau ini orang luar biasa. Kalau kita ingin jadi orang luar biasa, ikuti apa yang dikatakan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal siapa itu Ibu Inayah dan siapa itu Bapak Sumanto Prayitno. Wah, ini luar biasa lagi. Orang-orang yang luar biasa yang akan sebentar lagi mengisi acara ini. Yang pertama akan didahului oleh Ibu Inayah. Halo Ibu Inayah, bisa bersuara? Sebentar, Ibu Inayahnya belum bersuara ini kayaknya. Ya, sudah siap Bu. Ini sudah siap. Assalamualaikum Ibu Inayah, sudah siap? Kalau gitu Pak Sumanto dulu ya. Oke, sambil menunggu kesiapan dari Ibu Inayah dipersiapkan dulu ya. Karena sebelum Ibu Inayah kita akan tuker dengan Pak Sumanto dulu ini. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan apa yang akan diperagakan atau didemokan oleh Pak Sumanto ini adalah merupakan salah satu metode yang ditawarkan oleh Yayasan Rodatul Firdaus tentunya, karena kali ini kita tentunya bersama dengan Yayasan Rodatul Firdaus ya, yang menawarkan dua metode sekaligus. Punya orang pun ditawarkan, nggak peduli ya. Tapi luar biasa. Kali ini kita akan mendengarkan Bapak Sumanto Prayitno untuk metode Hatam, hafal tanpa menghafal. Silakan Pak Sumanto. Assalamualaikum. Halo. Halo.
Assalamualaikum. Kan di mute ya. Halo. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba menghafalkan Al-Quran dengan metode khatam, yakni dengan membaca surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 12, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوض سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا له كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi adalah suara seorang ketua. Luar biasa ya. Pak Sumanto ini memang tidak hanya menjadi pemimpin di dunia sosial, tetapi juga di masjid kalau perlu ya. Karena bacaannya juga nguling-nguling istilahnya kalau orang Jawa bilang. Apa itu nguling-nguling? Baik, Ibu Saadia sudah siap? Oh, Ibu Inayah mana? Halo, assalamualaikum. Lupa nyebut ini. Halo. Inayah sudah Halo, siap? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo.
Silakan Bu Inaya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya Inaya nih. Oh iya, Bu Inaya. Silakan Bu Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan membacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19, terus Al-Qadar diteruskan dengan surah Al-Qadar dari ayat 1 sampai selesai. Saya pakai metode hatam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u as-sabaniyah. Sinyalnya Sinyalnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terima kasih aja langsung. Oke. Baik, Ibu Inayah, mungkin gangguannya biasa ya. Kalau begini pasti sinyal ya. Tapi terima kasih, luar biasa. Subhanallah, bacaannya sangat memukau ya. Kali ini kita semua sudah disuguhkan satu di antara dua metode yang ditawarkan. Tapi mungkin lebih tepat tidak menawarkan ya. Jangan pilih salah satu, tapi gabung di Raudhatul Firdaus akan dapat keduanya. Untuk lebih jauh mengetahui siapakah pencetusnya, mengapa demikian, dan bagaimana hal ehwal kejadiannya, serta apa yang akan lebih menguatkan hati kita, bersama kita saat ini sudah ada hadir bersama kita adalah Ustadz Abdul Latif, dan beliau dari Hatam, Ketua Yayasan Hatam sekaligus pencetus metode Hatam, hafal tanpa menghafal. Kita dengarkan sama-sama tausiah dari beliau, dan kepada Ustadz Abdul Latif dipersilakan.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kita semua yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita hormati, Kiai Haji Bobi Herwibowo LC, para asatid dan ustadzat, Ustadzah Desti ya, lalu Ustadz Hadi, para asatid di sini yang tidak kami sebutkan satu persatu, dari para asatid sekaligus pengurus Yayasan Raudhatul Firdaus, ada Bapak Sumanto, Pak Yusuf, Pak Taufik, Pak Nur Ahsin, Pak ya pokoknya begitulah ya orang-orang. Hah? Pak semuanya, orang-orang terhormat semua nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kita sebentar lagi, dan juga tentunya teman-teman dari Yayasan Raudhatul Firdaus, Jamaah Raudhatul Firdaus, dan Jamaah Kauni. Dan semua juga hadirin dan hadirat para pemirsa Hatam TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada di seluruh mancanegara. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada tinju Mike Tyson, tentu di awalnya ada partai-partai tambahan. Tetapi jangan lupa, yang paling penting itu partai utamanya. Nanti ketika ada panggilan, let's get ready to rumble. Wah, itu berarti partai utama tuh ya. Heavyweight champions of the world. Wah, itu. Kiai Haji Bobi Herwibowo, begitu. Saya partai tambahan aja nih, Chris John, begitu. Itu ya. Jadi nanti jangan lupa, paling penting itu adalah partai utama oleh guru saya nanti, Pak Kiai Haji Bobi Herwibowo. Beliaulah inspirator kami. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya hanya anak buah beliau, ya ikut beliau dalam ngopeni teman-teman di Raudhatul Firdaus. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke online dan banyak ngasih tahu. cara, maka saya sampaikan tadi, alhamdulillah dari Kan tahu kata Pak. Bapak Ini juga puas Sumanto maupun Ibu Iin, itu ya Allah, saya aja terharu tuh dengernya ya. Yang saya tahu beliau-beliau ini hafalannya banyak. Tadi hafalannya surat Al-Mulk, lalu Ibu Iin surah Iqra, lalu beliau-beliau ini ketika melantunkan surat Muzammil, Masya Allah. Apalagi kalau bareng-bareng ya, surat Muzammil, Masya Allah. Rasanya tersentuh sekali nih kolbu nih. Dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya sebagai partai tambahan, saya nggak perlu lama-lama, cukup 2 jam saja. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sedikit kenapa teman-teman dari disabilitas netra ini begitu semangat, mengapa mereka ini bisa menghafal Quran. Katakanlah di tengah-tengah keterbatasan dunianya, di tengah-tengah keterbatasan fisiknya, beliau-beliau begitu semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Maka malu kalau yang merasa melek tetapi tidak menghafalkan Quran, ini sebuah pukulan besar buat mereka. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan suara saya terdengar.
Jelas, Ustaz, jelas. Masya Allah, ada guru saya di sini. Ya, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat aja kalau begitu karena di sini sudah ada guru saya ternyata ya. Lanjut. Masya Allah. Anda pengen jadi murid. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hafal tanpa menghafalkan. Terus terang, orang pertama yang saya sampaikan tentang metode hatam adalah Pak Kiai Bobi. Orang pertama, betul-betul. Karena saya merasa inspirasi kami dari beliau guru kami, pembimbing kami, jadi kami sebagai tasyakur, saya sampaikan kepada beliau, dan saya masih ingat kata-kata beliau, ajib Ustadz, Allah mudahkan antum untuk memudahkan orang-orang menghafal Quran. Terus latihkan biar makin tajam. Bahasa guru saya begitu tuh. Maka dari itu saya ingin menyampaikan sedikit tentunya kepada teman-teman yang sedang online ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berlama-lama. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran. Ada nggak yang ambil pelajaran? Saking mudahnya Al-Quran, bahkan tanpa menghafalkan pun ini alhamdulillah bisa. Sebagai contoh, ya alhamdulillah saya lahir di keluarga besar. Saya anak ke-8 dari 10 bersaudara, dan alhamdulillah nasib kami kurang lebih mirip, yaitu hafal tanpa menghafalkan. Ini pada tahun 1981, sekitar segitu. Saya usianya sekitar 5-6 tahun saat itu. Ini saya, lalu kakak saya Abu Arif, lalu kakak saya lagi Fauzi. Kami mengikuti lomba Musabaqah Hifdzil Quran di DKI, dan alhamdulillah juara 1-nya kakak saya, juara 2 kakak saya, juara 3 saya. Dan yang membuat unik, ternyata saya hafal juz amma itu tanpa menghafalkan satu ayat pun. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin share sedikit saja tentang itu dan hal-hal yang lain. Nah, ini sebagai contoh. Bahkan ketika saat itu behind the scene ya, menurut Dewan Juri itu sebenarnya skor kami sama. Tapi karena perlu ada juara 1, 2, 3-nya, akhirnya ditentukanlah juara 1-nya kakak, juara 2-nya adik, juara 3-nya adik lagi. Tapi sebenarnya mirip skornya gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, ketika kami keluarga kami memang alhamdulillah Allah beri rezeki itu serat kalau baca. Misalkan surat An-Naba. Kalinya 30 orang, 30 orangnya sama. Oke, kalau baca Yasin juga kurang lebih begitu. Jadi ini bukan penebar harapan palsu ya, yang namanya hafal tanpa menghafalkan. Alhamdulillah, meskipun anak-anak 3 tahun itu sudah bisa hafal tanpa menghafalkan. Nah, bagaimana kuncinya adalah bagaimana ngaji sama dengan having fun. Dan kita sekarang berada di era multimedia ya, maka tahfidz itu sudah serba multimedia. Kalau dulu bapak saya kenapa punya anak-anak hafal tanpa menghafalkan, itu rahasianya adalah karena bapak saya alhamdulillah fasih, bapak saya telaten, sabar, lalu bapak saya banyak waktu. Nah, nyari bapak yang begini kan susah nih. Bukan susah lagi, tapi susah. Pakai shin besar ya. Kalau susah masih nggak terlalu susah. Apalagi susah, pakai sa. Ini termasuknya agak gampang lah ya. Ya? Iya. Oh, pakai syu'usyah kata. Ya Allah, ini lebih syu'ulit lagi ini. Ya Allah. Nah, nyari bapak kayak gitu susah daripada susah. Kalau begitu orang tua bapak saya konversikan sehingga menjadi sebuah aplikasi. Saya ingin bapak saya yang banyak melantunkan, kita lagi main gambaran, lagi main gundu, lagi main layangan, lagi makan. Bapak saya enggak bosen-bosen. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, terus saja sampai kami akhirnya hafal cangkem. Kita hanya dengerin tapi hafal, dan hafalnya 1 juz. Nah, nyari bapak kayak begini gak gampang. Saya bersyukur punya bapak seperti itu.
yang melantunkan apa aja, Quran, lagu Jepang, lagu Jawa dilantunkan. Maka meskipun kami kecil, kayak kami apa lagu Jepang, kami apa lagu Jawa. Tetalane kuno lawan sakti. Wah, nanti pada tidur lagi ya. Ya Allah, pokoknya apalah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu pula Al-Qur'an terus dilantunkan sama bapak saya. Nah, saya ingin bagaimana menghadirkan bapak saya di rumah bapak ibu semua, sehingga keluarga kita menjadi tanpa terasa menjadi keluarga penghafal Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya peran orang tua itu digantikan dengan gadget. Wah, kuncinya lagi ada 3. Kuncinya adalah Umi. Umi ini bisa diartikan ibu, bisa diartikan tidak bisa membaca. Umyun bisa juga ya, tidak bisa melihat. Tetapi Umi di sini adalah singkatan dari 3. Yang pertama U-nya adalah ulang-ulang. Ulang-ulang ini kita ulangi. Bapak saya itu kalau ayatnya panjang dipotong-potong. Litudhira qauman terus sampai belasan kali. Baru potongan berikutnya. Unzira aba'uhum belasan kali. Fahum ghafilun belasan kali, lalu digabung. Litudhira qauman unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi dibacakan pelan-pelan, dilantunkan. Kalau bahasa lagunya Kiai Bobi, ghanili syuwaya syuwaya. Lantunkan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun lagi-lagi bahwa yang bisa melantunkan kalau kata Ustadz Abdul Somad siapa? Memang bapaknya yang punya banyak waktu fasih dan telaten nggak banyak. Nah, oleh karena itu kami bismillah kami mudahkan ada yang kedua. Pertama adalah M, yang kedua adalah multimedia. Nah, multimedia ini kami rancang. Asalnya kami di dunia aplikasi ini kita cari apa sih aplikasi yang kira-kira bisa kayak bapak saya, bisa ngulang-ulang perpotongan. Saya cari Quran Android kelihatannya bagus nih, punya Universitas Raja Saud. Setelah kami lihat ternyata dia putar setiap ayat. Nah, setiap ayat. Lah kalau ayatnya surat Al-Baqarah ayat 282, satu ayat satu halaman. Waduh, ini harus otaknya harus ini kecerdasannya harus Imam Syafi'i ini kalau begini nih. Kalau Imam Samudra aja nggak bisa. Ya, apalagi Imam S. Arifin ya. Nah, ini nah ya Allah, wah ini susah nih kalau begitu, mentok lagi, gagal maning. Lalu kita cari lagi nih, tapi ini bagus buat baca. Saya juga bacanya pakai Quran ini. Lalu ada aplikasi yang lebih pengalaman lagi, yaitu Pakdata. Nah, buatan Pakistan. Sejak saat saya lulus aliyah itu tahun 93, ini udah buat aplikasi Quran. Jadi dia mungkin pengembang aplikasi Quran paling berpengalaman. Namanya Quran Majid. Lalu saya cari, bisa nggak kayak bapak saya, ngulang perpotongan. Ternyata nggak bisa. Dia paling kecil per ayat. Nah, wah, akhirnya kami susah lagi. Daripada susah, udah puluhan aplikasi tahfidz kami download, ternyata gagal maning, preben, Geson. Maka akhirnya ya udahlah, kami buat aja deh aplikasi namanya Hatam. Hatam atau hafal tanpa menghafalkan. Ya alhamdulillah ini menjadi aplikasi pertama di dunia yang bisa mengulang ayat itu perpotongan atau per nafas. Lalu diulangkanlah katakanlah 99 kali atau 100 kali silakan. Perpotongan contohnya seperti apa? Lam yakunil ladzina kafaru seperti itu. Diulang terus saja. Anak kecil lagi main mobil-mobilan kan kupingnya nganggur. Bahasa Kiai Bobi kalau nggak salah apa baby reading ya kalau nggak salah ya. Itu kupingnya kan nganggur tuh. Nah, kalau kupingnya nganggur kan sebenarnya bisa ngapalin. Itu anak saya aja baru berapa kali nonton Damai Indonesiaku. Karena bapaknya ada di Damai Indonesiaku, jadi anak saya nonton tuh. Apa deh Wadimor sarung itu. Ya Allah, padahal nggak sengaja ngapalin tuh. Ya Allah, tatanya apa dia iklan Wadimor. Nah, bagaimana kita memperdengarkan begitu juga kepada anak-anak kita, nggak sengaja ngapalin, tapi totonya hafal. Nah, lalu kalau udah perpotongan itu sudah selesai, lalu kita coba pernapas. Pernapas ini
tentunya lebih panjang lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, ini pernafas. Kalau perpotongan udah selesai, udah agak apalah, baru nafas. Nah, begitu kurang lebih. Jadi dengan cara ini insya Allah bisa hafal tanpa menghafalkan. Mudah-mudahan dengan izin Allah tentunya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu sampai wal musyrikin itu per nafas. Dan ini juga bisa speednya bisa dilambatkan. Kalau pengen sifatul huruf, makharijul hurufnya dapat, bisa diperlambat. Lam yakunil ladzina kafaru, bisa. Lam ini di kanan bawah ini diklik ini equalizernya, nanti ada nadanya lam yakunil ladzina kafaru. Kalau awal-awal ya. Tapi kalau sudah mulai murojaah, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, dicepetin aja speednya. Nadanya juga begitu. Kalau mau perlu agak berat lagi, lam yakunil ladzina kafaru. Perlu barangkali lebih berat kayak pembaca berita kayak MC kita tadi, suaranya gurih banget ya. Ya, ingat pembaca berita apa Sambas begitu. Kalau anak-anak bisa juga dijadikan suara anak-anak. Lam yakunil ladzina kafaru, atau lebih tinggi lagi. Ya, itu udah kami rancang sedemikian rupa. Anak saya biasanya senangnya suara yang agak kecil tuh. Nah, maka ketika kami pulang-pulang memberikan training, tiba-tiba anak saya hafal surat Al-Basa. Saya senangnya luar biasa. Ikhfa'nya dapat, mat wajibnya dapat, nafasnya belum dapat. Sampai jilbabnya rusak tuh kan. Ulaika humul kafaratul fajaroh. Nah, jadi kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah speaker. Tapi memang yang utamanya adalah aplikasi. Karena aplikasi itu pengulangannya bisa banyak. Kalau speaker hanya 12 kali. Tapi lumayan lah. Nah, jadi aplikasi jauh lebih customized lagi. Tapi karakternya sama, yaitu pertama pengulangan perpotongan. Yang kedua iramanya mudah dan variatif. Ada yang mudah ini untuk baca bagus, tapi untuk ngapalin tidak mengikat hafalan kalau terlalu mudah. Kayak ganjil genap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuman dua nada ya. Cuman dua tangga. Ini enak buat didengar. Mudah, simple tapi enak. Tapi kalau buat ngapal ini kurang mengikat. Nah, perlu yang variatif. Jadi variatif, mudah. Dan nafasnya terjangkau. Kadang-kadang Syekh Mahmud Al-Husari itu kalau baca Quran surat Yasin ayat 47, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Allah. Nyampe juga Allah, akhirnya. Sekali lagi Ustaz, ulangin. Coba lagi ya, mudah-mudahan nyampe ya. Ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalin mubin. Allah, baru pas. Masya Allah, ini berkat barangkali perutnya kosong, nggak ada nasinya. Jadi nafasnya agak, ini tankinya full tank nafas. Nah, jadi ketika kita gunakan murotal Timur Tengah, Masya Allah, ya Allah, kita ketemu yang napas-napas panjang begini. Ini kalau buat di copy paste untuk orang-orang Indonesia, kasihan ini. Ini bukan susah, tapi syu'usyah, bahasa beliau tadi. Ya Allah, akhirnya daripada susah-susah udah deh kita rekam sendiri deh. Alhamdulillah dulu sempat belajar kepada Ustadz Muammar, maka kita rekam sendiri, kita record kurang bagus, kita record lagi, kita busuk lagi, hapus lagi, lalu dipotong-potong sampai 60.000 file oleh tim multimedia luar biasa. Dan kualitas audio juga di mixing oleh Indra Ki, personel slang Indra Bib.
Terima kasih buat Mas Indra, nih menjadi pasif pahala buat beliau nih. Dan ini juga kalau speaker ini portable, rechargeable, maka saya sampaikan kepada istri saya, Bun, kemanapun aku pergi, kalau aku pergi, jangan lupa speaker ini jangan jauhkan dari anak kita. Nah, maka anak saya pergi, anak saya, bapaknya nggak bisa bacain, tapi dibacain oleh speaker. Lam yakunil ladzina kafaru, dideketin sama istri saya loh. Mau kemana? Mau ke depan, kemana? Mainan mobil-mobilan, boleh. Wah, speakernya dideketin gitu kan. Bapak kamu nggak ada, tapi udah diwakilin sama speaker ini. Nah, jadi begitu. Ya alhamdulillah pas pulang, totonya pada apal dengan sendirinya, udah pada 5 juz, nikmat dengan cara yang alhamdulillah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaikan asisten guru tahfidz, tentunya nggak bisa menjadi guru tahfidz karena nggak bisa mengkoreksi ya, tapi minimal bisa menjadi asisten. Nah, jadi begitu ini bisa membacakan 24 jam 7 hari seminggu. Sabar dia. Maka yang 3 tahun sekali aja. Hafal. Abasa wa tawalla Ikhwanya juga mat wajibnya dapat gitu ya. Hafaloh gitu ya. Nah itu alhamdulillah gitu. Nah ini juga kita terapkan di ulang lagi famalam yajid 1 2 3. Alhamdulillah. Lagi-lagi iramanya sama. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa sibuk, ini boro-boro saya bisa ngapal Quran baca aja, nggak sempat karena perjalanan ke kantor, kata-kata gitu. Kita bisa dengarkan beliau-beliau ini. Ini suatu metode yang beliau-beliau terus menghafalkan Al-Quran. Luar biasa. Meskipun menghafalkannya di perjalanan. Ini adalah perjalanan. anugerah yang tak terhingga. Saya sudah membuktikan sendiri. Al-Mujadalah, alhamdulillah, saya sudah hafal dengan lagu dan menggunakan multimedia. Contohnya saya selalu menghafal itu ketika dalam perjalanan pulang dan pergi dari rumah menuju kantor dan sebaliknya. Kadang-kadang saya sampai enak gitu merasakan lagunya itu. Jadi hafal secara nggak sadar juga memang. Kita jadi lupa susah lupa gitu. Setelah sekali hafal susah lupa. Kalau Ustaz Latif bilang kalau sudah menghafalnya tanpa mikir, nah itu udah berhasil berarti hafalan kita. Oke, jadi begitu kurang lebih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, dulu kita hafal Undang-Undang Dasar 45 tapi sekarang udah pada lupa. Pembukaannya juga lupa. Nggak usah itu Pancasila aja kebolak-balik, kerakyatan yang dipimpin, kebijaksanaan, macam-macam, kemanusiaan, semua disebutin di situ. Nah, tapi lagu 17 Agustus kita nggak lupa. Indonesia Raya nggak lupa. Lagu Uma Irama yang dulu nggak lupa. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu gitu ya. Nggak lupa. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Itu nggak lupa tuh. Kenapa kok nggak lupa? Apakah kita selalu murojaah tiap habis sholat 17 Agustus? Enggak kan? Dipakai juga setahun sekali. Tapi rupanya apa rahasianya? Irama. Jadi apa yang kita hafal dengan irama itu tidak mudah lupa. Hafalkanlah Asmaul Husna 99 tanpa irama. Syu'usyah. Saya udah coba 3 bulan, gagal maning. Giliran pakai irama, itu cukup 30 menit dan 20 tahun gak lupa-lupa. Alhamdulillah. Jadi irama nih. Maka tadi ghanili syuwaya. Lantunkan kepada aku, lagukan kepada aku. Nah, itulah alatnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lagi bahwa apa sih rahasianya irama? Pertama, dia mengunci hafalan. Hafalannya bersifat permanen. Wah, jadi ikut juga nih Pak ya. Menemani Bapak batuk. Oke, yang kedua, dia menyegel bacaan. Dari Aceh sampai Papua, nyanyi Halo-Halo Bandung, itu akan sama tuh. Panjang pendeknya itu akan sama. Halo, halo Bandung, ibu kota. Pendek semua. Periangan. Kan panjang semua. Seragam tuh. Karena mat arid lisukun. Dan ini ngapalinnya juga, prosesnya juga fun. Enak karena diperdengarkan irama dengan irama begitu. Dan hasilnya ini long term memory.
Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, coba kita ingat-ingat. Kira-kira kita ini pernah nggak menghafal surat Al-Ikhlas? Saya rasanya belum pernah menghafal Al-Ikhlas. Tapi kenapa saya bisa hafal Al-Ikhlas? Karena sering didengar, diulang-ulang terus. Terus apakah ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang di tengah, yang panjang itu bisa juga demikian? Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, yang lain pun bisa dikulhuallahkan juga. Ada program yang namanya Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Kenapa bisa kita jadi hafal? Karena ada irama yang sama. Nah ini demikian juga, ada iramanya. Tapi Pak Ustadz, siapa yang mau ngulangkan itu dengan kita? Iya, kalau kulhuallah ayah ibu kita mau ngulangkan. Ada aplikasinya yang bisa mengulangkan satu ayat itu. Alhamdulillah kita bersama dengan seorang guru yang juga langsung mempraktekkannya, bukan teori, Ustadz Abdul Latif. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Ketika diterapkan di sekolah enak, murid juga enak, nerimanya guru juga ringan, tinggal bun. Sekarang kita Al-Bayyinah 1-3 pengulangan, jadikan 50 kali pengulangan per potongan dulu ya. Nanti 3 hari yang akan datang pengulangan baru per nafas. Orang tua spotnya gampang, nggak usah pinter-pinter baca Quran juga bisa, anaknya bagus. Tinggal gitu kan. Buka Play Store, download aplikasi Hatam, H-A-T-A-M, hafal tanpa menghafalkan. Nah, insya Allah menjadi begitulah ya. Nah, alhamdulillah didukung para tokoh, termasuk guru kita ini. Nah, beliaulah tokoh yang support kita dari awal, alhamdulillah. Maka dengan cara itu, ulang-ulang pendek-pendek, potong-potongan pendek, lalu multimedia dan irama, maka menghafalkan bersifat fun, endurance, dan digital. Jangka panjang endurance itu digital, easy, siapapun bisa menghafal, mudah, dan hasilnya berkualitas, insya Allah. Nah, ada 30 juta orang Jabodetabek tiap hari kena macet. Nah, bagaimana mereka mengisi kemacetan yang barangkali belasan tahun mereka melalui rute yang sama. Gak usah mikir juga nyampe ke kantor. Telinga mereka pun nganggur. Nah, kita bisa optimalkan. Kita bisa bikin gerakan 1 hari 1 baris saja ngapalkan. Bagaimana dampaknya kalau 1 hari 1 baris ada gerakan itu? Nah, kita lihat paket A. Paket A 1 hari 1 baris. 1 halaman standarnya 15 baris. Maka memerlukan 15 hari. Kalau 1 hari 1 baris. Jumlah halaman per juz ada 20 halaman per juz. Jumlah juz ada 30. Maka total Al-Quran itu ada 15 baris kali 20 halaman kali 30 juz sama dengan 9.000 baris. Maka memerlukan 9.000 hari. Kalau 9.000 hari dibagi 365 hari atau 1 tahun, maka dalam 25 tahun kurang lebih, kalau kita istiqomah 1 hari 1 baris saja, itu 25 tahun yang akan datang kita pada hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, beda-beda tipis sama Nabi ya. Kalau Nabi 23 tahun, kita 25 tahun lah gitu ya. Nah itu diajarkan juga oleh, saya ingat diajarkan oleh Pak Kiai Bobi, bagaimana cara Rasulullah SAW menghafal juga begitu, sabar, pelan-pelan, dikit-dikit, dikunyah dulu, kan begitu. Dan setelah dilakukan percobaan demi percobaan, ternyata 1 baris itu cukup dalam waktu 10 menit. Seandainya kita istiqomah 10 menit aja gitu ya, lalu murajaahnya sambil jalan, itu anak yang katakanlah mulai dari 10 tahun ngapal 1 hari 1 baris, nanti umur 35 tahun mereka udah pada hafal Quran semua. Kita bayangkan kalau itu yang terjadi, gerakan 1 hari 1 baris, nanti 35 tahun yang akan datang, lurahnya hafal Quran, camat hafal Quran, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, menteri semua hafal Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, gimana kurang berkah nih kita nih ya. Insya Allah kita berkah. Nah, jadi pengalaman Pak Didin ini nggak sampai 1 tahun, itu udah hafal juz 28. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Aplikasinya namanya aplikasi Hatam. Dan ini ketika diterapkan di SD At-Taubah, yang hafal bukan 1-2, tapi yang hafal adalah 1 kelas. Nah, padahal sebelumnya mereka susah sekali untuk 6 tahun hafal 1 juz amma. Tapi ternyata cukup 6 bulan mereka sudah hafal juz amma. Nah begitu, kita tes satu-satu juga ternyata bisa. Nah, saya singkat-singkat aja, berhubung di sini sudah ada guru saya. 800 kurang lebih.
begitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi sebuah gerakan. Di karyawan-karyawan nitrogen juga begitu. Sambil nunggu konsumen, nunggu mobil, mereka dikasih speaker satu orang satu, bukan satu booth satu, tapi satu orang satu, biar bisa dibawa ke rumah masing-masing. Jadi begitu, ditangkap, masuk mobil, store uang, store hafalan, gitu. Semua begitu. Jadi kurang lebih begitu. Dan gitu ya. Sama qad allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, alhamdulillah kurang lebih begitu. Jadi di pesantren Nun, di tempat Pak Kiai Alif juga kami melanjutkan lagi-lagi di tempat lain juga begitu. Silakan bagi beberapa pesantren yang ingin menggunakan aplikasi dipun su mangga akan gitu ya, dipersilakan. Di tempat kami juga di pesantren Hatam. Nah, jadi seragam juga bacaan irama. Nah, gitu ya. Jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga kita sampaikan sedikit tentang donasi kepada teman-teman disabilitas netra, donasi speaker di kurang lebih di Pondok Ungu itu ada 250 di Hikmah Netra. Lalu di Alhamdulillah ada Majlis Taklim Hikmah Netra sampai yang tidak amat sangat itu ada 300-an ya. Berterima kasih dengan adanya speaker Al-Quran ini yang sangat antusias untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah ada alat ini. Kami amat sangat sekali memohon bantuan dari para. Nah, jadi begitu. Ini ketika pembagian kita doakan semoga beliau Allah berikan rezeki yang halal, berkah dan luas, amin. Allah berikan keluarga yang bahagia, amin. Allah berikan keberkahan yang berlimpah ganda, amin. Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan saleh, amin. Allah jadikan keluarganya semakin dermawan lagi, amin. Sehingga semakin banyak memberikan kepada umat, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami juga melanjutkan misi Pak Kiai Bobi, guru kami di tempat di Madrasah Kauni Quantum Quranic School di Jalan Musik ya. Waktu itu di Jalan Musik di Yayasan Rodotul Firdaus. Juga kami santuni juga alhamdulillah. Nah, begitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat madrasahnya Pak Kiai Bobi. Madrasah Quran. Nama siapa Pak? Sahlan. Pak Sahlan dari Fluid ya. Itu perjalanan berapa jam? Ya kira-kira 2 jam. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Namun untuk sebelum itu mungkin saya ingin sebentar ingin share dulu sambil mempersiapkan Pak Agus ya. Oke, saya serahkan ke Pak Agus dulu. Silakan deh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, kepada guru saya, Pak Kiai Bobi, para asatid semua, para teman-teman calon ahli surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif ya, luar biasa, subhanallah.
sesuai dengan namanya, Abdul artinya hamba, Latif itu lemah lembut. Luar biasa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertemu dengan Ustadz Abdul Latif, kayaknya nggak pengen pisah, nggak pengen pulang. Orangnya lemah lembut, suaranya juga udah kita dengerin sama-sama ya. Sebagai ulama, kecintaannya kepada kita sebagai orang awam luar biasa, sampai-sampai menciptakan teknologi yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Kalau ibarat bunga itu harumnya tidak pernah pudar. Bukan hanya bunga melati atau bunga mawar, harum senantiasa setiap hari. Tapi kalau diganti dengan bunga plastik bagaimana? Wah, itu tidak pernah layu, tapi penuh dengan kepalsuan. Buat ya. Jadi itulah yang dipersembahkan oleh Ustadz kita, ulama kita, yang dipersembahkan kepada kita bukan bunga plastik, buat apa tidak pernah layu tapi penuh dengan kepalsuan, tapi benar-benar bunga yang penuh dengan keharuman sepanjang masa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja acara kita sore hari ini. Kalau tadi sudah hatam ya, sudah dua orang yang menyampaikan dengan sistem atau cara yang diterangkan seperti diterangkan Ustadz kita, dan saat ini kita akan juga tahu seperti apa master itu, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Bersama kita ada dua orang saat ini. Coba saya panggil dulu. Mas Apriyatna Firdaus, sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan pertama akan kita berikan kepada Mas Apriyatna Firdaus. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia itu mengira bahwa kami tidak akan mengembalikan tulang berulangnya? Bala qadirina 'ala an sawwiya banana. Bukan demikian. Sungguh kami kuasa menyusun jari jemarinya dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu hendak terus-menerus berbuat maksiat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia berkata, kapankah hari kiamat itu? Fa'idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafal qamar. Dan apabila bulan telah hilang sinarnya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan telah dikumpulkan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat untuk berlari? Shadaqallahul azim.
Masya Allah. Wah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kita semua di sini terpukau ya dibuatnya ya oleh Pak Apriana Firdaus ya. Masih belum selesai sampai di sini. Kita masih juga akan bersama dengan Ibu Sadia. Halo Ibu Sadia. Halo Ibu Sadia, sudah siap? Saya lagi nyiapin berbuka. Bu Sadia, sudah siap Bu? Silakan dibuka ininya, audionya Bu Sadia. Assalamualaikum Bu Sadia. Bu Sadia. Dibuka dulu Bu Sadia. Speakernya, saya sudah bantu ini dibuka tapi belum terbuka. Silakan Bu Sadia. Belum ketemu ya? Belum ketemu tombolnya Bu Sadia ya. Itu unmute tuh. Tulisannya unmute gimana? Ya unmute. Tulisannya unmute. Unmute. Bisa Bu Sadia? Kalau enggak berarti ini. Oke, kalau gitu ini aja langsung dulu. Oh gitu. Langsung pakai mobil dulu. Oke. Ya. Ya, silakan. Ya, mungkin Ibu Sadia masih mencari-cari, yang dicari juga belum diketemukan. Oleh karena itu, kita langsung saja sambut tausiah kita yang berikutnya dari guru kita, Ustadz Bobby Herwibowo. Kepada, LC ya. Ustadz Bobby Herwibowo LC, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya ini dari semalam terus pagi, siang ada cara ngantuk bener. Jadi tapi begitu ngedengerin kawan-kawan Rodatul Firdaus yang belum pernah saya ketemu langsung, biasanya ketemunya cuma lewat WA Pak Sumanto ya. Terus dengerin Ustaz Abdul Latif, Masya Allah guru saya ini ilmunya luar biasa. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan yang banyak buat beliau dan keluarga. Amin ya Allah jadikan keluarga beliau menjadi ahlul Quran. Amin. Ilmu beliau bermanfaat untuk miliaran manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Masya Allah. Hari kiamat pahalanya mengalir buat guru saya Ustaz Abdul Latif. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi saya menikmati dan udah cukup, udah nggak ada lagi tausiah. Udah top dah. Jadi jangan sampai hari ini kita dapat ilmu kemudian jadi bingung mau milih yang ini apa yang itu, udah pakai punya Ustaz Abdul Latif aja. Jadi saya meminta semua kawan-kawan, alhamdulillah yang Allah kasih kelebihan sebagai tunanetra, insya Allah bisa hatam 30 juz hafalannya dengan cara amin. Dan Ustaz Abdul Latif dan semua kawan-kawan Rodatul Firdaus dan siapapun yang ikut acara ini, saya ini mohon maaf belum pernah ketemu, berapa kali diundang sama Pak Sumanto, belum ada waktunya. Tapi saya diwakili oleh banyak guru-guru, Ustadz Hilal, kemudian ada Ustadz Alvin dari KKS. Juga saya ngelihat ada Umi Deti juga nih, kayaknya udah berapa kali ke sana. Jadi Umi Deti testimoni dulu. Jadi selama menemani Bapak Ibu di Rodatul Firdaus, apa yang dilaksanakan, apa yang dialami, pasti ujung-ujungnya nangis. Nih saya dari tadi aja mau nangis. Silakan Umi Deti. Mau 3 menit boleh, 30 menit juga boleh. Ntar saya tinggal doa. Ya, terbelatih gitu kan? Silakan. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang hormati guru saya Ustadz Bobi, yang saya hormati juga guru saya yang baru saya temukan hari ini, ada Ustadz Abdul Latif, Masya Allah, tabarakallah. Ini orang-orang besar, saya ini apalah, saya merasa saya kecil rasanya. Tapi yang bisa disampaikan di sini adalah dari tadi pertama, waktu ada undangan untuk ikut Zoom, dalam benak saya hanya bilang gitu, bagaimana caranya nge-Zoom dengan orang-orang yang Allah berikan nikmatnya gitu loh, seperti ini. Tapi Masya Allah ternyata Zoom-nya berlangsung dengan luar biasa, di luar ekspektasi. Memang kalau Allah mau berikan surprise itu betul-betul hebat banget. Allah yang maha hebat gitu ya. Allah yang maha segalanya. Hari ini dari tadi memang merasakannya, hanya merasakan air mata. Dari tadi nggak pengen keluar, tapi malu juga ya, jaim juga di depan kamera, nangisnya baik gitu ya. Tapi Masya Allah, metode hatam sebenarnya saya sudah ikuti itu sebenarnya waktu saya di Padang itu, di Sumatera Barat, itu kan apa kaji dek baulang gitu loh. Jadi hafalnya ngaji itu ya karena diulang terus gitu. Ulang repeat order yang terus didengarkan tanpa benar-benar saya ngelihat ayatnya sampai saya melihat keakurannya, tapi lama-lama ntar saya hafal karena nenek saya senang baca terus gitu. Nenek, kakek ntar baca gitu. Jadi alhamdulillah ini metodenya keren jadinya karena sudah diaplikasikan di dalam bentuk multimedia. Ya, saya alhamdulillah mungkin perpanjangan tangan dari Askar Kauni, diberikan mandat dari Askar Kauni untuk bisa masuk. Waktu pertama kali saya diminta untuk mengajarkan ibu-ibu dan yang dalam tanda kutip ibu-ibu tunanetra, saya bilang bagaimana cara saya mau mengajarkannya gitu ya, karena saya rasanya saya nggak punya kemampuan untuk itu gitu, karena harus mengajarkan pasti dengan Braille ya. Tapi ternyata saya hanya akan mengajarkan hafalan Quran kepada beliau-beliau ini semuanya, dan selama mengajar itu hari pertama waktu saya mau mengajar itu Usbob, itu sepanjang jalan saya nangis karena saya bertanya kenapa mereka ingin belajar menghafal Quran? Karena mereka bilang, lebih baik kami buta di dunia, tapi kami tidak buta di akhirat nanti. Jadi membuat emosional saya sepanjang jalan. Saya naik busway, perjalanan saya ke sana. Jadi itu sepanjang jalan saya nangis sendiri di busway itu, karena saya memotivasi teman di busway itu sambil handphone saya memotivasi teman-teman saya yang lain. Buta aja, dia bilang lebih baik butanya di dunia, asal nanti jangan di akhirat yang dia buta. Tapi kok kita yang punya mata, yang bisa melihat ayat-ayat Allah, kenapa kita nggak pengen untuk menghafal ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah? Apakah kita pengen buta nanti di akhirat, sementara kehidupan akhirat itu nanti abadi, perjalanan yang panjang gitu loh. Maka inilah pendapatnya, menurut saya Masya Allah, pendapat yang paling cerdas, dikarenakan lebih baik mengambil Al-Quran sebagai tuntunannya agar perjalanan nanti akhiratnya dia gak. Itu yang membuat emosional saya sampai saat ini, itu yang membuat saya selalu semangat. Jadi kalau mau datang ke Kelapa Gading tuh dengan terus semangat sendiri. Padahal baru selesai ngajar, saya bisa saya ngajar dari lapas, dari rutan, nanti harus lanjut ke sana, itu siang hari, itu semangat. Kenapa semangatnya? Karena tadi aku bisa melihat beliau itu semangat, kenapa aku nggak jauh lebih semangat dari beliau? Dan sampai di sana, alhamdulillah kalau kita datang itu benar-benar yang Ustaz datang ya, alhamdulillah kita bisa hafalan lagi, Masya Allah, exciting banget. Walaupun setiap ketemu paling hanya mengajarkan 1 atau sampai 3 ayat gitu untuk diingat. Dan pasti beliau-beliau bilangnya, kita tuh paling bisa, paling hafalin. Kalau hafalan artinya lupa-lupa mulu, nggak apa-apa. Akhirnya diulang terus, akhirnya
alhamdulillah semangatnya bisa. Pas pandemi akhirnya minta lagi, terus pengennya ada kajian. Jangan sampai kita nggak ada ngaji, jangan sampai kita terbawa dengan situasi seperti ini. Akhirnya dibentuk WA group dan saya tawarkan baik dengan voice note, yuk kata kita gitu. Jadi Quran dengan voice note, kemudian saya contohkan ayatnya dengan artinya, maka nanti setelahnya kembali dengan ayat dan arti dan direview setiap sekali seminggu karena beliau memintanya kali seminggu ya Ustazah, jangan banyak-banyak. Oke, Masya Allah. Itu yang membuat saya sampai saat ini semangat dan KKS Raudatul Firdaus itu betul-betul saya jadikan spirit saya untuk bisa masuk mengajar kajian ke ibu-ibu, ke lapas, ke rutan, ke semuanya sampai saat ini. Jadi saya bilang, yuk yang tunanetra aja semangat untuk menghafal Quran. Jangan sampai kita kalah, kita mempunyai lengkap dikasih Allah, dikasih kemudahan sama Allah, kok kita bisa kalah. Maukah kita nanti di akhirat kalah dengan orang-orang yang tunanetra? Insya Allah, mudah-mudahan ilmu yang Usbob berikan, yang bisa saya ikut sampaikan pada teman-teman di KKS Raudatul Firdaus, berkah, bermanfaat, dan saya masih terus belajar. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Latif, anak mau ngomong apa ini bingung. Iya. Kiai, kalau metode antum saya cuma alat bantu aja, alat bantu. Metode antum lah yang Ya Allah. Motivasi kami, Kiai, motivasi biar kami termotivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'annya 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Itu semuanya tidak menggunakan tulisan, tidak menggunakan bacaan karena Rasulullah sampai wafat pun ummi. Dan Rasulullah SAW, kawan-kawan KKS Raudatul Firdaus yang saya muliakan, melihat dan berjumpa Jibril hanya 2 kali. Selebihnya Rasulullah SAW nggak pernah melihat Jibril. Jadi hanya mendengarkan. Dan metode mendengarkan ini tadi yang betul diulang-ulang, lalu kemudian menjadi meresap, masuk ke dalam hati Rasulullah SAW. Kalau pengen tahu bagaimana metode Rasulullah SAW belajar Al-Quran dari Jibril, maka ada dalam surat 75 Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Umma inna alaina bayanah. La tuharrik bihi lisanaka, jangan kau gerakkan lisanmu untuk terburu-buru menguasai Al-Quran. Apa yang disampaikan Kiai Abdul Latif betul. Jadi jangan pengen buru-buru. 25 tahun lah kira-kira cocok. 1 baris, 1 hari, keren udah. Jadi ulang-ulangi. Ini yang pengen buru-buru itu sebenarnya bukan orang beriman kalau pengen menguasai Al-Quran buru-buru. Yang pengen buru-buru menguasai Al-Quran itu dengan waktu yang cepat, malah orang kafir. Surah 25 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir berkata, mereka mengatakan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad? Oh, lama benar, 23 tahun. Maka Allah jawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka, kami turunkan sedikit demikian lama agar terhunus, terhujam di hatimu, bukan di otak, namun di hati. Perlu waktu yang lama. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran padamu Muhammad dengan tartil, perlahan-lahan, jangan buru. Maka nikmati itu.
Lalu bagaimana caranya Rasulullah belajar? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan kumpulkan Al-Quran di dadamu Muhammad dan kami yang bacakan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan Al-Quran di hati kita semuanya. Amin. Baik, kita dengan sengaja, apalagi pakai metodenya Kiai Abdul Latif, hafal tanpa menghafalkan. Ya Allah, itu caranya Rasulullah. Jadi dimasukin oleh Allah Subhanahu wa taala di dada kita. Fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan, fattabi Qur'ana, ikuti bacaan. Jadi dibacakan, ikuti bacaan. Dibacakan, ikuti bacaan. Bahkan Kiai Abdul Latif udah membuat speaker, Masya Allah. Kiai Abdul Latif sudah bikin aplikasi hatam. Nikmati, mau diulang puluhan, ratusan kali, insya Allah hafal tanpa harus menghafalkan. Saya ingin ngasih tahu kepada semua sahabat yang saya cintai karena Allah. Dengerin ya, pasti kalian sudah pernah dengar. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali di mana kira-kira? Gua Hiro kan? Ketika di Gua Hiro, Rasulullah SAW ketemu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Dan Gua Hiro itu di puncak gunung yang tinggi di Mekah, namanya Jabal Nur. Pertama kali ketemu Jibril, Rasulullah senang apa ketakutan? Mana jawabannya kira-kira? Ketakutan. Ketika Rasulullah melihat Jibril, yang ia perlihatkan, Rasul ketakutan. Kemudian Jibril bilang, bacalah. Jawab mana biqat? Baca. Baca, kata Jibril. Nggak bisa baca? Baca. Nggak bisa baca. Lalu kemudian para ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab sahih mereka menyampaikan bahwa Jibril lalu memeluk Rasulullah. Bayangin coba, dalam kondisi ketakutan dipeluk Jibril, Rasul makin tenang, makin suka apa makin takut? Nah, jawabannya coba. Makin takut. Lalu dalam kondisi semakin takut, Jibril bacakan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis dibacakan dilepas Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pergi. Bayangin ya, kalau dalam kondisi ketakutan, kira-kira turun gunungnya Rasulullah jalannya santai, apa lari birit-birit? Ah, jawaban mana coba? Lari. Lari berbirit-birit. Bahkan saking kencengnya lari Rasulullah, sampai ngos-ngosan, begitu sedekat rumah, Rasul teriak-teriak begini, dan sejarah mencatat, teriakannya adalah Zammiluni, Zammiluni. Artinya, selimuti aku, selimuti aku. Rasul ketakutan, Rasul menggigil. Lalu kemudian Khadijah memeluknya, menenangkannya, menyelimutinya. Lalu Khadijah, sang istri bertanya, apa yang kau lihat? Jawab Rasulullah sambil tersengal-sengal, makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Masya Allah, ini ilmunya Kiai Abdul Latif rupanya nih. Hafal tanpa menghafalkan. Jadi Rasulullah kondisi lari terbirit-birit, ketakutan, badan menggigil, rupanya hafal. Kalau kita lihat sejarah, kenapa ya? Kok Allah enggak kirimkan wahyu pada Rasulullah dalam kondisi di rumah aja? Kenapa harus dalam kondisi ketakutan? Kenapa harus lari terbirit-birit? Seperti Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa firman-Ku, kitab suci-Ku, ayat-ayat-Ku bisa dihafal tanpa otak. Dan ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah. Dalam banyak peperangan Allah turunkan ayat, dan Rasulullah ketika terima wahyu itu, para sahabat nggak disuruh, berhenti perang. Ini ada ayat turun. Ya. Tapi ayatnya turun, perang terus berjalan, hafal mereka semua. Jadi ini disebut hafal tanpa menghafalkan. Udah tuh, Kiai Abdul Latif, endorse-nya udah panjang banget tuh saya kasih. Jadi hafal tanpa menghafalkan. Allahu Akbar. Ini waktu saya masih ada apa enggak? Udah habis kali ya? Masih banyak, masih banyak. Sampai besok.
Dan dibuktikan udah banyak betul. Ini hari ini mujizat Allah, Al-Quran, Allah tontonkan kepada kita semua. Kawan-kawan Rodotul Firdaus pada semangat ngafal Quran. Mudah-mudahan semuanya jadi hafiz Al-Quran 30 juz. Amin ya Allah. Allah muliakan semua keluarganya, anak turunnya menjadi ahlul Quran semuanya. Amin ya Allah. Seperti orang tuanya Kiai Abdul Latif, saya kenal beliau, Masya Allah. Itu orang tuanya ahlul Quran, anak-anaknya semua jadi ahlul Quran, bahkan cucunya begitu semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita juga begitu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ada saya kenal Fajar Abdurrahim Wahyudiono. Ini hamba Allah, Allah kasih kelebihan cerebral palsy. Cerebral palsy itu gagal otak, fungsi otaknya nggak berjalan dengan baik. Tapi Masya Allah, sama seperti yang diceritakan Ki Abdul Latif, ayahnya bacakan di telinganya Fajar setiap hari 1 juz Al-Quran. Mereka sudah terapi, mereka sudah berobat, mereka nggak ngerti gimana caranya nanganin anak cerebral palsy. Tapi rupanya Al-Quran itu syifa. Kalau ayahnya Pak Wahyudiono itu bacain 1 juz di telinganya Fajar setiap hari. Nah, ini uminya, ibunya, ngulang-ngulang, muterin MP3 Al-Quran. Kalau ibunya tahu ada aplikasinya Hatam, kayak Abdul Latif pasti dipakai. Jadi diputerin tuh MP3 Al-Quran. Ini anak Fajar namanya dari sejak bayi cerebral palsy. Jadi diisolasi di kamar. Tapi diputer-puter 24 jam Al-Quran itu. Masya Allah. Ini kawan-kawan Radul Firdaus pasti Allah berikan kelebihan di telinga mereka, di pendengaran mereka. Sama seperti pernah ada murid dari Malaysia datang belajar dan rupanya beliau adalah neurolog, pakar saraf, pakar otak. Beliau bilang 2 tahun pertama yang Allah aktifkan dari semua tubuh kita, indera yang pertama yang Allah aktifkan ini Ustaz telinga. 2 tahun kedua yang Allah aktifkan dari indera kita adalah mulut, lisan. Maka biasanya bayi baru bisa bicara setelah 2 tahun. Tapi di 4 tahun pertama itu golden age, apapun yang mereka dengar akan menjadi bahasa ibu. Misalnya Pak Sumanto pindah tinggalnya di Rusia, amin. Bawa keluarga di sana, terus dapat anak di sana. Di antara anak-anak Pak Sumanto, ada yang lahir di Rusia. Itu anak yang lahir Rusia, anaknya kulitnya kayak Pak Manto, kayak istri Pak Manto. Rambutnya juga begitu. Tapi Masya Allah setiap hari dengerin orang tuanya bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa, tapi kadang-kadang dengerin tetangga-tetangga pada ngomong Rusia, tanpa perlu kursus, itu anak insya Allah pintar bahasa Rusia. Jadi tadi itu telinga yang nganggur kata Ki Abdul Latif, manfaatin. Dan anak-anak kecil bisa sampai belasan bahasa di golden age itu. Maka Masya Allah ini Ki Abdul Latif testimoni ini Fajar Abdurrahim Wahyudiono karena diputerin Al-Quran terus-menerus, itu MP3-nya, CD-nya baret. Begitu baret, ibunya pindahin ke surat berikutnya. Ibunya belum notice, baru berapa menit, baret lagi, jerat gitu, nggak jelas lagi. Dipindahin lagi, pencet lagi, fast forward ke surat berikutnya. Tapi ibunya lama-lama notice, setiap kali pindah ke surat baru, itu dari kasur ada suara. Rupanya Fajar nerusin. Ayat yang kalau nggak selesai diterusin Fajar. Akhirnya MP3 dimatiin, ibunya ngambil Al-Quran, ibunya baca, di stop sama ibunya, Fajar nerusin. Pindah ke surat berikutnya, di stop sama ibunya, Fajar nerusin. Rupanya di umur 4,5 tahun, ibunya dapati Fajar atas izin Allah hafal Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Cerebral palsy, gagal otak, kalau bahasa Betawi idiot. Otaknya kagak fungsi. Jadi ngafal nggak usah pakai otak. Insya Allah hafal. Terakhir, nggak usah banyak-banyak. Kayak Abdul Latif
Tadi sebentar, saya juga sebentar aja dah. Ada Ustadz Dr. Aib Saifullah, junior saya di Al-Azhar Mesir. Beliau doktor tafsir. Waktu jumpa sama saya, dia minta doain Ustadz. Ana baru hafal 21 juz. Allah. Ana waktu di Mesir baru 8 juz. Antum udah 21 juz. Luar biasa. Ustadz, Masya Allah. Kalau hidup bersama Al-Quran pasti berkah seperti yang saya rasakan sekarang dalam acara Zoom bersama kawan-kawan KKS Rodatul Firdaus. Berkahnya luar biasa. Aib cerita ke saya, waktu saya lagi nyusun disertasi Ustadz, profesor pembimbing koma, dirawat di ICU. Saya datang ke ICU, dari balik kaca saya lihat beliau udah nggak sadar diri, selang di mana-mana, udah pakai nafas buatan, dan begini udah sengal-sengal Ustaz, nafasnya begitu. Ini kalau pakai ilmunya guru kami, gurunya Kiai Abdul Latif, talqin ini ditalqin. Maka lagi sengal-sengal begitu, saya melihat dari balik kaca, lalu kemudian seorang anaknya datang menghampiri saya doa dari luar. Lalu kemudian beliau cerita, ayah kami udah nggak sadar beberapa hari, udah nggak bisa diajak komunikasi. Beliau udah nggak bisa dengar, kalau diajak ngobrol sama Umi nggak bisa ngejawab, ya suruh makan bisa, pokoknya udah lupa. Sama istrinya lupa, sama kami anak-anaknya nggak ada respon. Apalagi sama pekerjaan, apalagi yang dunia. Tolong doakan ayah saya, kata anak profesor ini. Kalau nanti kamu diizinkan masuk ke ICU, nggak usah diajak komunikasi, nggak usah diajak ngobrol, pasti nggak bisa. Kalau kamu berkenan, doakan. Nanti kalau masih ada waktu, tolong bacakan Al-Quran buat beliau. Benar Ustadz, begitu rupanya saya dilihat teman perawat, saya silakan masuk. Saya duduk di samping beliau. Nafasnya masih sengal-sengal Ustadz. Gitu. Seperti orang nazak sekarang. Lalu saya ngangkat tangan doa di samping beliau. Habis doa sepuas hati untuk beliau, ingat pesan anaknya, kalau masih punya kesempatan, bacakan Al-Quran. Dan di Mesir itu, nyari hafiz Quran, waduh, belarakan Kiai Abdul Latif. Presidennya yang digulingkan, Mursi hafiz Quran, menteri-menteri hafiz Quran. Kernet bis aja, sopir taksi, bahkan pengemis banyak hafiz Quran. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Indonesia Allah muliakan nanti. Dan Indonesia bakal banyak sekali hafiz-hafiz, termasuk dari Rodatul Firdaus. Amin. Amin ya Allah. Saya kemudian ingat pesan anaknya, kata Dr. Aik, kalau kamu masih punya waktu, bacakan Al-Quran. Ya udah, saya deketin mulut saya ke telinga kirinya profesor. Saya mulai baca ta'awuz, basmalah, saya baca Al-Fatihah. Baru saya mulai ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ta'awuz dan basmalah. Itu nafas yang tadi sengal-sengal Ustaz, tiba-tiba ini seperti beliau ini merindukan Quran. Mungkin dalam kondisi dia ketakutan, mungkin sudah di alam lain, ada suara Al-Quran, seperti dia nyimak. Saya selesai baca Al-Fatihah, saya terusin lah sambil murojaah. Aik bilang saya baca surat Toha Ustaz, surat 20. Tapi karena di ICU kan nggak boleh kencang-kencang, kayak Abdul Latif. Ya, saya baca di telinga beliau, saya baca gitu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Saya bacain gitu, pace-nya pelan, lirik. Nggak tahu sampai ayat 20 berapa, pokoknya saya nggak sadar. Tiba-tiba keajaiban terjadi.
Keajaiban apa? Tanya saya kepada Dr. Aib. Itu Ustaz, beliau yang tadi nggak berdaya, nafasnya sengah-sengah, berubah menjadi tenang, tiba-tiba tangannya ngangkat, Ustaz. Tangan kirinya ngangkat. Oh, tangannya ngangkat, saya kaget. Terus dia pegang tangan saya. Waktu dia pegang tangan saya girang. Ini jangan-jangan tanda bakal sembuh. Allah kasih beliau kekuatan. Saya terusin bacaan. Tapi anehnya tangannya nggak cuma megang. Dia cengkrem tangan saya. Makin saya terusin bacaan, makin kenceng cengkreman. Hingga saya sadar, beliau ngasih tahu. Hehehe. Ada ayat yang kelongkap. Gitulah kira-kira, Ustaz. Sama kira-kira kalau baca surat Al-Balad, Ummakaana minal ladina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Nyambungnya ke surat Al-Asr tuh, gitu kira-kira. Banyak jebakan-jebakan Al-Quran tuh. Jadi saya bacain terus, ini beliau nyengkrem ini. Hingga akhirnya, seperti beliau ngasih isyarat, saya ulang lagi tuh, Ustaz. Saya lebih fokus, lebih pelan, saya ulang dari ayat awal. Sampai ayat yang itu hilang tadi kelongkap saya ketemuin, Ustaz. Allahu Akbar. Itu cengkeramannya lepas, tangannya balik lagi ke ranjang. Saya bersaksi, dia sama istrinya nggak kenal, sama anak-anaknya udah kagak tahu, makan kagak bisa, dunia udah lupa, tapi rupanya Al-Quran yang ada dalam dada seorang mukmin, dia akan menjadi memori permanen yang nggak bakal lupa. Sama seperti tadi tuh surat yang diulang-ulang oleh anaknya Ustaz Latif, surat Abasa. Di ujungnya itu nanti kita akan dengar, wa idza ja'atis sakha, apabila terjadi hari kiamat yang memekakkan, menakutkan, nyebutnya aja susah. Sakha. Yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari itu kita semua udah nggak kenal, kabur dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, nggak kenal dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, nggak kenal sama istri, sama suami, sama anak-anaknya. Kenapa ya Allah? Itu kan semua orang-orang yang paling kami cintai. Kok di hari itu kami semua lupa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena semua kita bingung di hari itu. Ada apa kesalahan pernah kita lakukan? Tapi jangan khawatir. Nanti di hari kiamat semua orang panik. Melalui Abu Hurairah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memberi kabar gembira buat para sahabat Al-Quran. Termasuk sahabat Al-Quran yang ada di Raudatul Firdaus. Yuqalu li sahibil Quran. Para malaikat akan menyeru, mana para sahabat Al-Quran yang rajin mempelajari Al-Quran, yang mengulang-ulangnya, menghafalkannya, tilawahnya, tadaburnya, yang menginstal aplikasi Hatam dan terus mengamalkannya. Sini, kumpul. Maka begitu dikumpulkan, para malaikat ngasih satu akses, privilege. Dibuka tangga menuju surga. Iqra, bacalah Al-Quran. Di hari itu nggak ada Al-Quran dalam bentuk digital. Di hari itu nggak ada Al-Quran dalam bentuk cetakan. Ada Al-Quran ada di dalam dada aja. Baca. Warqa, naiklah menuju tangga-tangga surga. Warattil kama turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan nikmat, dengan indah. Biarkan semua orang ketakutan di hari ini, engkau bacalah seperti kau nikmati ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqra'uha, karena posisimu di surga tergantung sampai sejauh mana ayat yang sanggup kau baca. Jadi rupanya Al-Quran itu, wa ta'ala rahmati Allah, dia akan menjadi memori permanen. Nggak usah di akhirat. Di dunia ini, dia jadi memori permanen. Dan nggak berasa tinggal 5 menit lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kiai. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, jarang sekali kita punya kesempatan seperti saat ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini ibu yang tadi dipanggil, ayo tampil dulu. Maaf Ya. Silakan apa? Ibu siapa ini? Bu Sadia. Ya. Nah. Saya juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili para muslimah yang mengikuti Askar Kauni. Saya dalam hal ini akan membawakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai dengan 10 berikut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar, hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak. Mereka kelak akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kasih madu aja, madu Bi. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Shadaqallahul azim. Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkaplah sudah Bapak Ibu semua. Jadi dari hatam sudah, dari Askar Kauni dengan masternya sudah. Sekarang tinggallah kita. Oh, ada kuis ya. Sebentar, ada kuis. Bapak Ibu, ternyata hanya diperlukan hati, bukan otak untuk menghafal Al-Quran. Luar biasa ya, Ustadz kita saling mengedifikasi. Luar biasa kalau kita semua mengedifikasi, kayaknya nggak ada orang yang saling menjelek-jelekan ya, kalau ada orang yang beredifikasi. Silakan untuk Pak. Baik, kuisnya sederhana saja. Nanti kalau yang bisa jawab itu acungkan tangan ya, raise your hand ya. Siap. Saya boleh ikut nggak? Kenapa, Ustaz? Saya boleh ikut nggak? Oh boleh, Ustaz. Kalau gitu, Ustaz Bobby yang ngasih kuisnya. Ya silakan Ustaz. Fadal Ustaz. Fadal Ustaz. Silakan, kuisnya dari Ustaz. Kalau gitu Ustaz Bobby, silakan Ustaz. Baik. Surat apa yang pertama kali turun? Ada Rasulullah SAW dijawab. Surat Al-Alaq. Oke, langsung nih jawab siapa? Bu Yanti, Bu Sriyanti dari Tangerang. Oh, Bu Yanti dari Tangerang. Oke, Bu Yanti ada hadiah pulsa Rp100.000. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sekarang giliran Ustadz Latif.
Jangan pulsa, THR aja, THR. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Ustaz. Apa aja yang mau dikasih, terima kasih. Secara singkat aja ya dari saya. Apa kepanjangan UMI? Silakan. Saya Ustadz. Ya, Ivaldo, silakan Pak Ivaldo, jawab langsung. U-nya ulang-ulang, M-nya multimedia, I-nya itu irama. Oh, ya luar biasa. Alhamdulillah. Itu Majelis Selamat Ulama Indonesia. Rp100.000 untuk Bapak Ivaldo. Berbentuk pulsa. Oke, satu lagi untuk peserta yang pertama yaitu mendapatkan uang Rp100.000 dari awal banget, yaitu untuk Ibu Alusiani. Teman-teman, Ibu Alusiani Wulandari. Ibu Alusiani Wulandari, selamat mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Nanti akan kami transfer. Baik, setelah itu langsung dilanjutkan doa pada Ustaz Kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga bisa dimudahkan untuk menghafal Quran. A'udzubillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiril hamdan na'imin. Hamdan yu'afi makafi wa mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arnal haqqan haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batilan batila warzuqna istinabah. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna muhibbatil Qur'an. Allahumma ja'alna muhibbatil Qur'an. Allahumma ja'alna muhibbatil Qur'an. Allahumma hamna bil Qur'an. Rabbana afrigh 'alana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma tasumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, selamat berbuka semuanya. Semoga Allah amin. Kami sebagai pembawa acara dan seluruh pengurus Firdaus Hatam dan Askar Kauni mohon besarnya bila mana terdapat kekurangan di sana sini, tak ada gading yang tak retak, mudah-mudahan retaknya gading menjadi ukiran yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai Bobi, makasih semua. Ya, sampai ketemu lagi Kiai. Insyaallah, jazakumullah. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.